Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam, jismuhu tahirun mutahharun mu'affarun munawarun mum'izun maghtubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam, samsi duha badri bija nuril huda misbahil jiran, abil qasim sayyidil kaunin wa sakalihin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sayyidil arabi wal ajam nabil haramain mahbubin darabil nasrain wal maghribain. Ya ayuhal mustaquna ila hayatil malih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Syaikhul Bait Ustaz Hasan, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Dan juga Ustaz Anto, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Dan tidak lupa juga orang tua kami yang Habib Umar bin Hamid Aidit, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, amin. Banyak para habaib, ada Al-Habib Lobata, banyak habibnya, ada Habib Abdurrahman Al-Badri, ada Al-Idrusnya, mudah-mudahan kita doain panjang umurnya, amin. RT-nya ayah, RT ayah tuh, ke ayah, kita doain RT-nya biar ngaji juga, amin. RW-nya ayah, udah ayah nggak izin, nanya orang nanya. Mudah-mudahan semuanya bisa ngaji, amin. Jangan ada juga yang sama-sama kita hormati, siapa Bonge, siapa? Bang Bonge, luar biasa mau duduk di tempat majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita doain panjang umurnya, amin. Sehat walafiat, amin. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat majelis yang mulia ini dalam acara pengajian bulanan. Luar biasa para hadirin rahimakumullah, kita dikumpulkan sama Ustaz Anto, sama Ustaz Hasan yang luar biasa di tempat yang mulia untuk membaca maulid. Tadi baca maulid tuh, baca maulid, udah gitu siraman rohani, dikasih tahu ilmu agama, ini luar biasa, pahalanya gede besar. Apa tuh? Lebih bagus orang yang ngaji duduk dengan majelis taklim walaupun dia tidur lebih bagus daripada orang yang 1000 rakaat sholat sunnah tuh di masjid. Luar biasa ini majelis taklim, makanya berkah. Biar kita tidak bisa misalnya sholat belum tahu cara tata sholat, tapi kalau orang dia di majelis taklim dia duduk, Allah makfu, terang tuh makfu, terang tuh makfu, terang dimaaf. Makanya para hadirin rahimakumullah, ini luar biasa. Di dalam Al-Qur'anul Karim sudah dijelaskan firman Allah Ta'ala, sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Misalnya nih, kunaon ieu tah, kenapa orang yang sholat masih kerjaannya mungkar? Kenapa? Tahu tuh? Karena dia nggak tahu rukun sholat, rukun wudu, rukun banyak rukunnya tuh dalam sholat. Kalau dia ngaji ini dimafhum Allah Ta'ala, dimafhum, biarin dah dia masih dalam pengajian tuh. Luar biasa orang ngaji namanya, makanya mesti ngaji.
Sayang kalau nggak ngaji, ada pengajian ditinggalin pengajian. Sayang para hadirin rahimakumullah. Makanya diajak ke Ustaz Anto, Ustaz Hasan, ajak maulid, dikenalin Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi kita Muhammad SAW? Jangan sampai kita tidak kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak tahu nabinya saha. Banyak yang ngaku nabi akhirnya percaya orang. Benar tak? Banyak yang ngaku nabi dipercaya sama nabi. Nabi si anu banyak uang nabinya. Yang ngaku iblis nggak percaya. Nabi banyak. Yang ngaku iblis ayat deh. Ah, ini ditanya, ini kampung nama dia tak? Kebun pedas, ditanya kebun pedas. Kenapa jadi kayak wakau lu? Ini luar biasa. Wakau begitu tuh kalau ditanya. Tahu? Alhamdulillah. Tahu? Enggak. Jangan sampai kayak wakau ini. Para hadirin rahimakumullah. Itu makanya gunanya ngaji luar biasa. Kenal, dibacain maulid Nabi SAW, diceritakan riwayat Rasulullah SAW. Siapa Nabi kita Muhammad SAW diceritakan tuh dari bait ke bait, pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Dikenalkan Nabi kita Muhammad SAW, huwal Muhammad Rasulullah. Siapa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yang begitu namanya diagungkan oleh Allah Ta'ala. Neng. Ditanya dia sama emak, ini kan neng. Tuh tahu kalau neng dijawab, kalau jawab emaknya neng berarti maneng. Ini luar biasa para hadirin rahimakumullah. Kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad. Biar tahu, biar cinta muhabbat terhadap Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad SAW? Banyak orang yang tidak tahu kepada Nabi Muhammad. Banyak orang yang mengatakan Nabi Muhammad ya Nabi. Dia tidak tahu sesungguhnya siapakah Nabi Muhammad SAW yang begitu besar kadar derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Sampai digandengkan namanya dengan Rabbul Alamin. Para hadirin rahimakumullah. Nama Nabi Muhammad digandengkan wae gitu. Nama Bismillah. Ini tokonya. Namanya digandengin sama nama Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa. Siapa Nabi Muhammad SAW? Yang ditulis tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, digandengkan dengan nama Allah Rabbul Alamin. Coba kita pergi ke rumah, nih pasti ada rumah-rumah. Nih ibu berarti semuanya nih ibu nih. Dan nih tiap kita lihat di rumah ada tulisan Allah Muhammad, benar tak? Tiap kita pergi ke musola ada tulisan Allah Muhammad. Di masjid ada tulisan Allah. Di mana-mana digandengkan namanya Nabi Muhammad SAW. Coba kita berpikir siapa Nabi Muhammad SAW. Coba kita pikirin siapa Nabi Muhammad, namanya bergandengan dengan Allah Ta'ala Rabbul Alamin, semesta alam yang membuat semuanya nih. Siapa Nabi kita Muhammad SAW? Ketika Nabi Allah Adam terangkan Nabi Allah Adam Aba Bashar, bapaknya manusia ini Nabi Allah Adam, ketika dilempar ke dunia, dibuang ke dunia oleh Allah Ta'ala, tidak dipertemukan oleh Siti Hawa, lalu Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah, ya Rabbi pertemukanlah aku dengan Siti Hawa. Tidak diterima para hadirin rahimahumullah doanya. 40 tahun lamanya Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah Ta'ala, enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi Allah Adam berdoa yang bertawasul kepada Rasulullah, ya Rabbi bihaqqi Sayyidina Muhammad, ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad pertemukan aku dengan Siti Hawa. Nabi Allah ini kira-kira Nabi Muhammad udah ada ente? Udah ada ente zaman Nabi Adam? Nabi Muhammad belum.
dibilang bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahannya Nabi Muhammad, pertemukan aku dengan Siti Hawa. Ditanya oleh Allah Ta'ala, dari mana engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Muhammad belum aku ciptakan. Ya Rabbi, semenjak engkau ciptakan aku. Nabi Allah Adam duduk ya tak, ini dicontohin ya tak. Ya. Nabi Allah Adam duduk ya tak, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Diam Nabi Allah Adam, dikelilingi amat 70.000 para malaikat bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu para malaikat melilingi Nabi Allah Adam. Lalu aku diberikan oleh malaikat Israel, ruhnya ini dimasukin. Dan dia berdoa, citing wae kita Nabi Allah Adam. Malaikat Israel tadinya nggak mau, ya Rabbi, aku nggak mau yang masukin ruh nanti saya disalahkan oleh hamba engkau, sama umat engkau, sama hamba engkau. Nanti kalau aku yakin ya Rabbi, kata malaikat Israel ini, nanti aku yang masukin, aku juga yang keluarin. Paham tuh? Naon. Aku yang masukin ruh, nanti aku pula yang ngambil ruhnya. Kata malaikat Israel, nanti saya disalahin. Kata Allah Ta'ala, aku kasih sebab dan akibatnya. Akibatnya si ini Maikih meninggal, kunaon ya tah bengek. Kenapa si Udin meninggal? TBC. Bener tak? Sebabnya ada pasti, sebabnya kunaon? Sakit. Kunaon si itu meninggal, tabrakan. Kunaon si ini meninggal, kecemplung, kelelep, macam-macam, banyak sebab-sebab. Kata Allah Ta'ala, aku kasih sebab dan akibatnya. Makanya ruh itu malaikat Israel mau masukin ruh kepada Nabi Allah Adam. Masuklah ruh ini ke dalam tubuh Nabi Allah Adam. Mulai masuk ruh ini, berputarlah otakku. Mulai lagi ruh ini masuk sampai ke hidungku, sampai ke mulutku. Aku bersih. Ajib. Nabi Allah Adam baru ruhnya sampai leher, baru begini Nabi Allah Adam begini. Begitu masuk ruh sampai mari bersih dia. Ini belum masuk ruh Nabi Allah Adam. Begitu masuk lagi ruh sampai ke perut Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam udah mau bergerak begini. Nabi Allah Adam udah berdiri. Para hadirin rahimakumullah, itulah sifat manusia tergesa-gesa, mau keburu-buru karena kunaon bapaknya terburu-buru. Begitu udah mau jalan, kata malaikat Israel, cicing Nabi Allah Adam, cicing lah, belum masuk ini ruhnya semuanya. Udah baru masuk ke badan, belum masuk semuanya. Cicing lah, udah mau jalan aja Nabi Allah Adam. Kata Nabi Allah Adam, para hadirin rahimakumullah, ya Rabbi, aku kenal Nabi Muhammad. Aku kenal kepada Nabi Muhammad. Semenjak engkau masukkan ruh ke dalam jasadku, aku melihat di tiap tiang-tiang aras, di tiap lihat aku pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin ya Rabbi, nama engkau Rabbul Alamin engkau sandarkan dengan nama orang lain, melainkan itu kekasih engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya disenderkan dengan nama Allah. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kita mempunyai menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Makanya kita kenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar kita timbul rasa cinta dan muhabbah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang ngaku Nabi percaya, benar ke? Ada lagi banyak. Di mana di Jawa apa tuh? Nabinya Nabi naon kita? Nabi naon ya di Jawa? Saya pernah lihat ada Nabi Tukimin. Mana enak? Nabi Muhammad udah luar biasa. Misalnya saya contohnya suruh selawat sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau nabinya Tukimin, sallallahu ala Tukimin. Enak enggak kira-kira? Ente
nyanyi apa diselawatin juga nggak enak. Kalau Nabi Muhammad udah ajib aja dah. Selawatin Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Syafiuna. Ajib gak kira-kira? Ajib. Nabinya tuh gini tuh, gini dulu ya. Nggak enak, bener. Makanya biar kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita tidak tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad perjuangannya luar biasa buat umatnya. Para hadirin rahimahullah. Guru-guru saya mengatakan Nabi Muhammad cintanya terhadap kita seperti cintanya kita terhadap diri kita sendiri. Para hadirin rahimahullah. Kenapa saya bilang melebihi cintanya kepada diri kita sendiri, melebihi cinta Rasulullah terhadap ibu bapak kita? Para hadirin rahimahullah. Cintanya Nabi Muhammad, makan kita makan naon eta dah makan dahar-dahar, tuang-tuang, jejeblok, lelodok, naon dia dah? Hah? Jejeblok dah. Gegares. Naon dia dah banyak ya tah. Lelodok. Makan kita nyatu. Banyak banget bahasa Sundanya. Saya tahunya cuma satu dong, modal. Makan kita diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Gimana saya bilang makannya diperhatikan oleh Nabi Muhammad? Para hadirin rahimakumullah, dengarkan nih sayangnya Nabi Muhammad sama kita nih. Dan dengarin nih ilmu. Kenapa Nabi Muhammad mikirin kita, makan kita dipikirin sama Nabi Muhammad? Habib tahu dari mana? Guru saya riwayat diterangkan ini ketika Nabi Muhammad SAW lagi mau menunaikan sholat subuh. Nabi Muhammad lagi mau menunaikan sholat subuh tidak seperti mintanya para hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad lesuh, lemas, layu Nabi Muhammad SAW. Dan didengar oleh sahabat, ada sekitar 8 sahabat, diantaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ketika itu mendengar ada bunyi-bunyi di sekujur tubuh Nabi Allah, di sekujur tubuh Nabi Allah Muhammad SAW. Semua sahabat khawatir sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, 8 sahabat berbaris di belakang Nabi Muhammad SAW. Dikhawatirkan Nabi Muhammad jatuh ke belakang, ditangkap oleh sahabat. Lalu setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dilihat ada 8 sahabat berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, ada apakah engkau gerangan di belakang aku? Ya Rasulullah, aku melihat engkau tidak seperti biasanya ya Muhammad Rasulullah. Engkau ini lemas, lesu, layu, dan aku mendengar ada bunyi-bunyi di sekujur tubuh engkau ya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad SAW berdiri, dibuka jubah Rasulullah, kelihatan perut Nabi yang putih bersih. Para hadirin rahimakumullah. Dan ada 3 buah batu di perut Nabi Muhammad SAW. Wahai sahabatku, yang engkau dengar bunyi-bunyi dari sekitar tubuhku, ini antara gesekan batu dengan batu. Wahai sahabatku, aku 3 hari 3 malam tidak makan. Wahai sahabatku, apa jawaban sahabat Nabi SAW? Sahabat Nabi menangis, meneteskan air matanya, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah. Biarin engkau yang kenyang dan keluarga engkau yang kenyang, aku yang lapar ya Muhammad Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Wahai sahabatku, gimana di hadapan Allah Ta'ala aku membebankan sahabatku, umatku? Lalu Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya, ini buat umatnya nih. Mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, cukup, biarin saya yang lapar selama 3 hari 3 malam, jangan ada dari satu umatku yang kelaparan.
Jadi gini sih. Terus Ustaz. Ini luar biasa para hadirin rahimakumullah. Perjuangannya Nabi buat umatnya luar biasa, kasih sayangnya Rasulullah terhadap umatnya luar biasa. Makanya mana cinta kita terhadap umat, terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Mari memperbanyaklah selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW agar kita ada ikatan tali terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, di sini ahlan wa sahlan ada Habib Alwi Al-Haddad, mudah-mudahan kita doakan panjang umurnya, amin, sehat badannya, amin, dan juga ada Habib Syekh Ziyad bin Ahmad dari Tarim, mudah-mudahan kita doakan panjang umurnya, sehat walafiat, amin. Masih banyak guru-guru kita, mungkin saya akhirin aja, cukup sampai sekian, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Wabil khusus buat diri saya, buat kalian semuanya, pesan saya satu, cintai, tanamkan di hati kita untuk muhabbah terhadap Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa mencium tangan Rasulullah, bisa berdekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shh.